Selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Hadirilah webinar UMKM GKI Serpong bersama Rian Kalo, Direktur Pemasaran Alfapan, pada hari Minggu 2 Agustus 2020 mulai pukul 2 siang. Ada hadiah menarik pada akhir webinar. Ibadah online hari ini dilayani oleh Pendeta Yonatan Wijayanto. Demikian warta baca hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam iWarta GKI Serpong. Terima kasih. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita awali ibadah kita minggu ini dengan berlitani. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam, tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Kuasa namanya, malaikat
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan yang terkasih, selama bulan Agustus ini kita akan belajar bagaimana nyanyian memberi pengaruh dalam kehidupan spiritualitas kita. Di dalam Alkitab, kita menemukan ajaran dan perintah yang berupa nyanyian. Di antaranya adalah nyanyian Musa, nyanyian Hana, nyanyian Ratap Habakuk, nyanyian Maria, nyanyian Sakaria, dan sebagainya. Dalam rangka penghayatan nyanyian gerejawi, maka dalam bulan Agustus ini kita akan memasuki bulan musik. Oleh karena itulah ibadah akan dikemas dalam beberapa genre musik. Di antaranya adalah himne klasik, gospel, himne modern, dan etnik, di mana semua genre musik tersebut memberi pengaruh dalam membangun spiritualitas orang beriman. Mengawali bulan musik pada minggu ini, marilah kita belajar bagaimana Tuhan bekerja memberi kemenangan bagi umat Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, hancurkan banjir raja, dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit pagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Kita akan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan pada saat ini dengan kita akan membaca secara berbalasan litani pengakuan dosa. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat.
supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Dari gungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah. Masuk ke dalam terang-Mu tetap, Yesus ku datanglah. Dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku raib, Yesus ku datanglah. Dari hidupku yang bercela, Yesus Tuhan, ku datanglah. Masuk ke dalam terang mulia, Yesus ku datanglah. Dari gelombang bah menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh, Yesus ku datanglah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Dan berita anugerah pada minggu ini dibacakan dari Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Ikutlah jalan selamat Bapa.
yang kekal. Hai, marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada minggu ini Tuhan kami bersyukur di hadapan-Mu, sebab kembali Engkau memberi ruang bagi kami, kesempatan bagi kami, untuk boleh merasakan kasih-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur karena Tuhan terus menghadirkan kesempatan untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh bersekutu bersama. Dan biarlah kesempatan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan sungguh boleh menguatkan spiritualitas kami sebagai umat Tuhan yang Tuhan utus di tengah dunia ini. Tuntun dan sertailah kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami dimampukan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami dengan hikmat sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan setiap firman Tuhan. Sebab hanya dengan pertolongan Tuhanlah hidup kami akan jadi hidup yang benar, jadi hidup yang membawa berkat. Dan biarlah melalui kehidupan kami pula ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan di tengah dunia ini. Karena itu Bapa, kuasailah diri kami pada saat ini ketika kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami sehingga kami dimampukan untuk terarah pada kebenaran firman Tuhan, mempergumulkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada minggu ini dibacakan dari dua bagian Alkitab. Yang pertama adalah 2 Tawarikh 20 ayat 20 sampai 30 dan Roma 8 ayat 32. Mari kita perhatikan pada bagian yang pertama 2 Tawarikh 20 ayat 20 sampai 30 di bawah judul Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah
semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Kita lanjutkan bacaan kita dari surat Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu pertama bulan Agustus. Dan bagi kita biasanya bulan Agustus menjadi satu bulan yang kita dedikasikan untuk kita menghayati salah satu unsur dalam ibadah kita, yaitu nyanyian gerejawi atau yang kemudian kita kenal dengan istilah musik gerejawi, bulan musik. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengawali perenungan kita dalam rangka bulan musik ini, kita bersama-sama diajak untuk menggumulkan sebuah tema, pujian syukur bagi Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang pujian, saya ingin bertanya pada saudara, apa yang saudara rasakan tadi ketika saudara menyanyikan lagu Hai Bangkit bagi Yesus? Apakah Anda merasakan sukacita? Apakah Anda merasakan semangat Anda tergugah? Apakah Anda merasakan biasa-biasa saja? Saudara-saudara, kalau kita mau menghayati setiap kata demi kata dalam lagu ini, ketika kita menyanyikannya, tentulah semangat kita akan juga ikut dibangkitkan. Ketika kita menyanyikan Hai Bangkit bagi Yesus, sebagian dari kita merasa termotivasi untuk betul-betul menjalani kehidupan bersama dengan Kristus. Karena memang sesungguhnya lagu ini merupakan lagu yang mengajak kita untuk terus melangkah bersama dengan Yesus apapun yang terjadi. Kita tidak boleh menyerah dan meninggalkan Kristus. Sebab ketika Kristus bersama dengan kita, maka segala hal yang harus kita hadapi dapat kita hadapi dengan kuat. Lagu ini, saudara-saudara, diciptakan oleh Josh Dufil pada tahun 1868. Dufil pada waktu itu ketika dia menulis lagu ini, dia terinspirasi oleh kisah seorang hamba Tuhan yang mendedikasikan hidupnya
untuk memperjuangkan kebebasan dari perbudakan. Seorang hamba Tuhan yang bernama Pendeta Dudley Atkinson. Pendeta ini mendedikasikan dirinya, pelayanannya pada waktu itu untuk mendampingi orang-orang yang mengalami perbudakan. Ia memperjuangkan kebebasan untuk para budak itu. Dia berkarya pada waktu itu sehingga pada akhirnya dia harus menghadapi kematian. Dan menjelang dia menutup penderitaannya di dunia ini, dia menuliskan kata-kata yang kemudian menginspirasi Dufil untuk menjadikannya bait demi bait dari lagu ini. Kata-kata itu yang diucapkan oleh sang pendeta berbunyi demikian: katakan kepada mereka agar berdiri tegak bagi Yesus. Kata-kata itulah yang kemudian membuat Dufil mencoba untuk merangkainya menjadi sebuah pesan yang mengajak kita untuk tetap bersama dengan Yesus apapun yang kita alami. Tidak boleh berputus asa di tengah-tengah segala situasi sekalipun mungkin itu berat. Kita tidak boleh meninggalkan Kristus. Kita tidak boleh meninggalkan Allah. Sebab Allah lah yang akan turut campur tangan di dalam setiap pergumulan kita untuk menolong kita mengalami kemenangan atas pergumulan-pergumulan itu. Dialah yang akan menjadi pembebas bagi kita, seperti Dia membebaskan Yosafat dan orang-orang Israel pada zaman itu. Sebagaimana tadi yang kita baca dalam kitab Tawarikh. Sebagai seorang raja, Yosafat juga mengalami ketakutan ketika dia mendengar bahwa ada sekumpulan orang, sekumpulan bangsa yang hendak menyerangnya. Begitu dia mendengar berita tentang penyerangan yang dilakukan oleh Bani Moab dan Bani Amon, dikatakan dalam bacaan kita, kalau saudara-saudara membaca bagian ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 20, maka di ayat yang ketiga, firman Tuhan di sana dikatakan Yosafat menjadi takut. Takut karena apa? Karena dia sadar bahwa kekuatannya tidak mungkin menandingi kekuatan Moab dan Amon yang bersatu. Dia sadar bahwa pasukan yang sedang menyerang mereka, yang hendak datang kepada mereka itu adalah pasukan yang besar. Dan di tengah-tengah ketakutannya itu, Yosafat mencari Tuhan. Dan bukan hanya dia, tetapi dia juga mengajak orang-orang Israel, orang-orang Yehuda untuk mencari Tuhan dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan bacaan kita menggambarkan bagaimana Tuhan bertindak di dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak membiarkan Israel hancur di tangan orang-orang Moab dan Bani Amon. Tuhan menolong Israel. Tuhan membebaskan Yosafat dari ancaman yang begitu besar. Dan Tuhan yang seperti itulah yang sebenarnya juga menjadi Tuhan kita, yang kita yakini menyertai dan memimpin kita saat ini. Sebab itulah betapa pentingnya kita memuji kebesarannya dan tetap percaya pada pemeliharaannya. Jangan sampai karena sesuatu dan lain hal yang menerpa kehidupan kita, lalu kita meninggalkan Dia. Lagu Hai Bangkit bagi Yesus mau mengajak kepada kita bersama untuk tetap bersama Yesus, untuk tetap setia, berpengharapan di dalam Allah apapun yang menerpa kehidupanmu.
Sebab Allah menyertai engkau dan akan bertindak untuk menolong engkau. Saudara-saudara, kalau kita baca pada Tawarikh yang tadi kita baca bagian ayat 20 sampai dengan 30, ketika Yosafat kemudian harus menghadapi Bani Amon, ketika Yosafat harus menghadapi musuh-musuhnya, apa yang ia lakukan? Ia yakin betul akan pemeliharaan Allah. Oleh karena itu, dia mempersiapkan bukan hanya pasukan untuk berperang melawan musuhnya, tetapi juga mempersiapkan para pemuji. Ini menarik, saudara. Di dalam sebuah peperangan, biasanya dalam mengatur strategi itu, orang akan berpikir soal siapa lawan kita dan seberapa besar kekuatannya, lalu kita mengatur strategi apa yang kita miliki untuk bisa menahan serangan lawan kita. Anda bisa bayangkan ketika sebuah bangsa hendak berperang, lalu paling depan itu adalah para penyanyi yang menyanyikan puji-pujian begitu. Itu adalah sebuah bentuk strategi yang konyol menurut manusia yang mungkin memiliki kemampuan dalam mengatur strategi. Kenapa? Para pemuji ini tidak punya kemampuan berperang. Mereka bukan prajurit. Mereka adalah orang-orang Lewi dari Bani Asaf yang memang dikhususkan untuk menjadi pemuji di rumah Tuhan. Mereka tidak dilatih perang, tetapi Yosafat menempatkan mereka di depan bersama dengan pasukan perangnya. Untuk apa? Tentu mungkin secara manusiawi kita bisa berkata untuk memberi semangat. Tapi jangan dibayangkan seperti cheerleader dalam sebuah pertandingan basket, dalam sebuah pertandingan voli begitu. Bukan semata-mata untuk membangkitkan semangat dari orang-orang Israel yang maju perang, tetapi untuk mengingatkan kepada bangsa itu bahwa ada Allah yang layak mereka percayai. Untuk mengingatkan supaya mereka tidak lupa untuk mempercayakan peperangan itu pada Allah. Sebab Allah sendirilah yang telah berjanji untuk menolong mereka. Pujian yang mereka kumandangkan adalah pujian yang hendak membangkitkan kesadaran orang-orang Israel bahwa Allah ada di tengah mereka. Sebab itu kalimat dalam pujian yang pertama-tama mereka teriakkan adalah nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalimat ini hendak menegaskan bahwa Allah akan tetap setia, dan lihatlah apa yang terjadi. Strategi Yosafat bukan sebuah strategi yang konyol. Dikatakan di dalam ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Yosafat sadar betul dia menaruh kekuatannya bukan pada dirinya. Melalui puji-pujian yang dikumandangkan oleh para penyanyi yang dipilihnya itu, ia hendak menegaskan kepada orang-orang Israel bahwa kekuatannya ada pada Tuhan. Bahwa yang bertindak untuk menolongnya dan membebaskan bangsanya bukan dia dan seluruh tentaranya, tetapi Allah yang setia. Dan Allah itulah yang kemudian bertindak bagi Israel, sehingga orang-orang Moab, Amon, dan Seir itu terkalahkan. Jadi jangan remehkan sebuah pujian.
Jangan remehkan sebuah nyanyian yang dikumandangkan oleh umat Tuhan. Sebab nyanyian dan pujian yang dikumandangkan oleh umat Tuhan itu merupakan ekspresi kepercayaan yang benar-benar lahir dari kedalaman hati. Pujian itu bukan sekadar pemberi semangat bagi kita. Nyanyian-nyanyian yang diciptakan oleh para pencipta yang kemudian kita gunakan dalam ibadah ini bukan sekadar nyanyian-nyanyian yang menghibur seperti nyanyian-nyanyian yang pada umumnya kita dengar di luar gereja. Nyanyian-nyanyian ini adalah nyanyian yang mengekspresikan keyakinan sang penulis akan karya Allah yang besar. Sebuah keyakinan yang hendak disampaikan kepada kita supaya kita pun mengingatnya. Karena itu kalau saudara menyanyi, jangan sekadar ya bisa nyanyi, tetapi hayatilah betul kalimat demi kalimat, pesan demi pesan yang terkandung di dalamnya. Sebab nyanyian yang kita nyanyikan di gereja bukan hanya sebuah tempelan supaya terlihat indah, supaya terkesan meriah. Kalau seperti itu lalu apa bedanya nyanyian di gereja dengan nyanyian di pub-pub yang biasa kita datangi misalnya. Atau nyanyian-nyanyian umum yang biasa kita dengarkan di mobil kita. Hanya menghibur tapi ya sudah, selesai lagu dimatikan hati kita ya kembali sedih. Nyanyian di gereja adalah sebuah ungkapan isi hati, pesan yang mengandung pengajaran bagi kehidupan kita orang beriman. Sebab itulah penting bagi kita ketika kita menyanyikan nyanyian di dalam liturgi kita. Kita menyanyikannya dengan penghayatan akan setiap makna yang terkandung dalam kata-kata yang kita ucapkan. Karena di balik itu, sesungguhnya kita sedang menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kita. Allah yang berkuasa atas hidup kita. Allah yang layak kita muliakan. Allah yang setia, yang memelihara kehidupan kita. Dan orang-orang Israel mengalami itu dalam kehidupannya. Bagaimana Allah bertindak atas mereka. Dan mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi persoalannya ketika kita takut, ketika kita gelisah, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di tengah segala ancaman yang sedang kita alami dalam kehidupan ini. Apa yang kita lakukan? Apakah kita pertama-tama datang mencari Tuhan? Melalui doa kita, melalui perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan apakah kita juga menjadi orang yang tetap mau untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, sekalipun situasi hidup kita sedang tidak baik. Karena kegelisahan yang menyelimuti hidup kita. Ingatlah, Yosafat memakai sebuah strategi yang luar biasa. Dalam ketakutannya, dia mencari Tuhan. Dalam peperangannya, dia mengedepankan pujian bagi Allah. Dan hasilnya, sebuah kemenangan. Apakah saudara merindukan hal yang sama juga terjadi dalam hidup saudara? Jangan jemu untuk memuji Tuhan. Jangan bosan untuk mencari Tuhan. Sebab siapa yang ada di dalam Tuhan, dia akan menjadi orang-orang yang dituntun untuk mengalami kemenangan dalam hidup ini. Bukan kita yang bertindak, tetapi Tuhan yang bertindak. Hai bangkit bagi Yesus dan jangan pernah melepaskan keyakinan kita kepada Kristus, kepada Allah, apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Terus ungkapkan pujian syukur bagi Tuhan di setiap kehidupan saudara.
Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat duduk kembali.
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami bersyukur di hadapan Tuhan karena kami boleh untuk datang di hadapan Tuhan dengan segala permohonan kami. Kami bersatu hati mendoakan kehidupan bangsa kami, secara khusus untuk penanganan coronavirus yang sampai hari ini terus dilakukan. Biarlah Engkau berkenan untuk terus menyertai dan memberkati setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Tenaga-tenaga medis, para pengambil kebijakan, biarlah Tuhan mampukan mereka untuk boleh mengambil kebijakan yang terbaik dan memberikan penanganan yang terbaik di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi di negeri ini. Kami mohon berkat kekuatan untuk seluruh masyarakat negeri ini, supaya juga dimampukan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Sekalipun mereka boleh beraktivitas, menjalani kehidupan dan karya pelayanan di luar rumah, namun biarlah mereka tetap menyadari bahwa virus corona masih terus terjadi di mana-mana, penyebarannya. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah agar masyarakat tetap mawas diri, agar masyarakat tetap menjaga diri dan kesehatannya dengan baik. Kami menyerahkan setiap usaha yang dilakukan, upaya yang dikerjakan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang memberkati dan menolong. Kami juga berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sakit, mereka yang dalam perjuangan untuk memperoleh kesembuhan. Tuhan berkati dan tolong mereka di tengah-tengah upaya perawatan yang mereka jalani, pengobatan dan berbagai terapi yang mereka lakukan. Biarlah Engkau turut campur tangan di dalamnya ya Tuhan, sehingga kesembuhan dan pemulihan kesehatan boleh mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka cita, yang sedang menghadapi pergumulan hidup, mereka yang mengalami berbagai kegelisahan di tengah kehidupan mereka. Tuhan, Engkau turut campur tangan untuk menguatkan mereka, menuntun mereka, supaya di dalam situasi hidup yang tidak mudah, yang saat ini mereka hadapi, mereka tetap bersandar pada Tuhan, mereka tetap bersemangat dalam menatap hidup, sebab mereka meyakini akan pertolongan Tuhan atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa dan memohon berkat-Mu pada saat ini, untuk kehidupan gereja kami, dalam berbagai pelayanan yang dikerjakan, di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Tuhan sertai dan pimpin sehingga kami tetap dimampukan untuk memelihara kehidupan persekutuan kami, pelayanan dan kesaksian kami dengan baik. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu para penatua, pendeta, para pelayan-pelayan Tuhan, pengurus badan pelayanan yang ada. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka dan menolong mereka di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di tengah-tengah berbagai keterbatasan yang ada. Kami juga menyerahkan pada saat ini kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami, anak-anak kami dalam mereka menempuh pendidikan, dan juga pekerjaan kami, serta usaha kami. Kami menyerahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Berkatilah dan tuntunlah kami, supaya di dalam kehidupan ini kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Kami juga mempercayakan perjalanan hidup kami, masa depan kami, hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
Kita masuk pada liturgi persembahan. Adapun dasar persembahan untuk minggu ini diambil dari Efesus 5 ayat 1 dan 2 yang demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lebay. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Kekuatan kalah duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa persembahan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu hari lepas hari yang Kau sediakan untuk kami. Sekalipun dalam masa pandemi COVID yang sudah berlangsung lebih dari 4 bulan ini, di mana kami harus menjalani ibadah online setiap hari Minggu di rumah masing-masing. Semuanya itu tetap kami lakukan dengan penuh syukur kepada-Mu, dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kami, agar kami tetap berjalan seturut kehendak-Mu. Ajar kami ya Tuhan, agar mempunyai hati seorang hamba yang siap melayani dan selalu peduli kepada sesama kami yang kekurangan, dengan turut serta membantu meringankan beban hidup mereka, sesuai dengan firman-Mu yang sudah diajarkan kepada kami. Kami juga mengucap syukur pada hari ini Tuhan atas berkat-Mu yang Engkau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan di ibadah ini melalui transfer. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkati dan kuduskan, agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan takut akan Tuhan, sehingga menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu.
dan demi untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu Maju Laskar Kristus. Lagu ini adalah lagu yang dikarang oleh seorang pendeta yang bernama Sabine Baring-Kolb pada tahun 1864. Lagu ini ingin mengajak kepada kita untuk mengingat kembali akan janji kemenangan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, apapun yang ada di depan kita, ancaman dan tantangan seberat apapun, kita tidak boleh menyerah. Kita diajak untuk terus melangkah, maju bersama dengan Kristus. Karena ketika kita bersamanya, kegelapan apapun akan terkalahkan. Maju, Laskar Kristus. Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Kuasa duniawi timbul tenggelam, tapi gereja Kristus takkan terbenam. Alam maut tak sanggup menjatuhkannya. Kristus memenuhi isi janjinya. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.